Oke, baik. Ini contoh ligan polidentat. Misalnya ada atom donor di atom pusat di N di sini. PEB-nya di sini bisa ngasih 2 ya dari N. Kemudian dari poripirin misalnya, ini M itu kita misalkan sebagai logamnya, dia bisa mengikat 4 dalam satu. Ini satu poripirin. Kemudian koringrin lebih besar lagi. Tapi biasanya kalau di ujian nggak ada yang keluar. Kalau yang contoh-contoh yang kompleks ini, biasanya yang tadi ya, yang etilendiamin misalnya, atau monodentat ya biasanya. Kemudian struktur dan EDTA, ligan dan kompleks. Contoh EDTA ini punya 6 atom donor. Kenapa? Karena di N dia bisa memberikan donor. Kamu lihat di sini, N di sini juga bisa atom donor, ya, yang tadi saya bisa kasih tahu, dan juga bisa di O yang ada di, kalau kita kembali lagi, nih bisa di sini N, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, sini. Tidak 6 atom donor. Pak, kenapa yang ini enggak? Karena muatan formalnya berapa ini? 0 kan? Jadi kemungkinan besar dia tidak bisa memberikan PEB-nya karena dia stabil. Tapi kalau ini muatan formalnya gede, dan ada PEB di sini juga, muatan formalnya gede, ya dia bisa memberikan donor lebih dari bisa memberikan donor elektron. Jadi ada 6 atom donor sini, N ini 2, kemudian O sini, O di sini, O di sini, sama O di sini, membentuk kompleks yang stabil. Jadi kalau EDTA dia bisa 6 atom donor sehingga bisa langsung membentuk 6 ikatan koordinasi dengan logamnya. Kemudian senyawa kompleks itu dia bisa berwarna, dia memiliki warna, baik itu ion kompleks maupun senyawa kompleks. Contoh misalnya ada Ni sama-sama Ni2+, tapi ligannya yang berbeda. Satu ligannya berair ya, kemudian ini ada Na3 sama H2O. Satu berwarna hijau, satu berwarna biru. Kalau kamu lihat di sini ada soal Ni2+ diikat oleh 6 ligan air. Berarti begini kan? Tadi H2O ligannya tidak bermuatan, sehingga langsung Ni2+, muatan totalnya adalah 2+. Koordinasi 6 karena H2O-nya 6. Dimintanya 6 kan. Sedangkan yang berikutnya Ni2+ dengan satu ligan air kita tahu dia tadi tidak bermuatan, dan 5 ligan NH3. Berarti dia juga tidak bermuatan NH3 tadi ya, karena dia bentuknya molekul. Jadi NH3 5 dan H2O. Ya. Pak, kenapa NH3 duluan ditulis baru H2O? Nanti saya akan jelaskan. Dan ini karena dia tidak bermuatan, tetap Ni-nya bermuatan totalnya adalah 2+ ya. Penulisan ion kompleks. Oke, sekarang penulisannya. Penulisan simbol ion logam selalu diberikan di awal. Jadi kalau ada logam itu selalu kamu tulis di awal, kemudian diikuti dengan ligannya. Jika lebih dari satu ligan, kamu harus tulis ini. Ingat baik-baik, ligan anion ditulis pertama. Jadi jika ada ligan yang bermuatan, misalnya ada seelmin sama NH3, seelmin duluan yang ditulis pertama, kemudian ligan netralnya ditulis berikutnya sesuai alfabet. Makanya tadi amina NH3 kan amina nih sama H2O. Aqua, amina ditulis duluan baru aqua, sehingga karena sama-sama netral ditulis berikutnya sesuai dengan alfabet. Kemudian yang ketiga adalah muatan kompleks, adalah penjumlahan muatan logam dan ligan. Ya tadi, kenapa NH35 H2O 2+, karena NH3 dan H2O tidak bermuatan, sehingga kompleksnya adalah muatan dari logamnya. Ya.
Dan yang keempat, jika kompleks yang bermuatan ditulis muatannya di akhir sebagai superskrip. Ya. Jika kompleks yang bermuatan ditulis muatannya di akhir sebagai superskrip. Ya. Jadi ion kompleksnya itu disebut ion kompleks, entah itu bermuatan positif atau negatif. Ya. Contoh, suatu kompleks dibuat dari Cu2+. Banyak sekali ujian seperti ini. Soal cerita dulu. 4 molekul Na3. Apakah dapat dihasilkan garam kompleks klorida yang netral? Tuliskan rumus formula yang sesuai dengan garam kompleks yang dimaksud. Cu2+ dengan 2Na3. 4Na3. Na3 molekul netral. Muatan totalnya berarti plus 2. Sehingga kamu tulis seperti ini. Ion kompleks bermuatan positif. Kemudian membutuhkan 2 Cl-. Nah, Cl- ini sebagai anion sehingga membentuk garam. Garam kompleks, garam biasa. Ini kation 2+ sama Cl- menjadi ini. Di CONA3 4, tapi dia Cl-nya di luar kurung. Ingat, di luar kurung. Kalau dia di dalam kurung ya masih termasuk sebagai ligan kompleks. Tapi kalau ini udah semestinya garam, Cl-nya adalah di luar, ya, sehingga menjadi garam kompleks. Contoh 2, suatu garam kompleks dibuat dari Ag+. Nah, sekarang ada 2 ligan yang bermuatan negatif, Cn-. Jika kompleks tersebut diisolasi sebagai garam, garam manakah yang akan terbentuk? Garam klorida atau garam kalium? Jadi dari pembentukan kompleks antara Ag+ dengan 2 Cn-, dia bermuatan negatif atau positif kalau dia bergabung dengan Cl- atau K+. Jadi dia akan membentuk apa? Ag+ plus 2 Cn-, muatan totalnya berapa? -1. Ya kan? Ya kamu tulis Ag Cn2-. Oke? Berarti ini anion dong. Yang bisa bergabung Cl- atau K+. K+ untuk bisa jadi garam kan. Masa gabung sama Cl- lagi. Nah, jadi dia gabung sama K+ sehingga dia jadi garam K Ag Cn2. Seperti biasa kalau kation ditulis duluan kemudian anionnya. Ya, kalau yang tadi kan ion kompleksnya adalah kation, makanya ion kompleksnya dulu ditulis baru anionnya. Nah, sebaliknya kalau ion kompleks bermuatan negatif, dia akan ditulisnya di akhir. Baru kalau dia jadi garam, bereaksi dengan misalnya ditambahkan K+. Oke, coba saya tanya kalian berapa bilangan oksidasi Fe dalam kompleks ini? Ini kompleksnya bermuatan positif atau negatif? Negatif, karena ada K kan? K+, berarti FeCN6-3. Oke, setelah kamu tahu ini totalnya -3, ion kompleksnya, Cn, lihat ligannya, Cn-1 kan? Ada berapa Cn-nya? 6. 6 kali -1 -6. Ya, kenapa bisa muatan totalnya jadi -3? Berarti Fe-nya +3. Kan totalnya tadi -3 kan ya? Cn-nya -1 kali 6 -6. Kenapa totalnya jadi -3? Karena ada plus Fe. Fe-nya +3. Ngerti ya? Coba bilox Ni berapa? Untuk ion kompleks ini. Cn kita tahu -1 kali 4 -4. Totalnya -2. Ni-nya +2. Mudah ya. Kuncinya adalah kamu bisa tahu muatan ligan. Ligan ini bermuatan atau tidak, gitu ya. Dan semuanya adalah -1 kan ya, kalau monodentat. Manakah rumus formulanya dibentuk dari Cr2+ dan 6 molekul amonia? Amonia apa? Na3. Na3 ligan yang netral. Penambahan ion klorida atau kalium yang dapat dilakukan. Cr2+ kalau bertemu dengan amonia, dia membentuk koordinasi 6,
Berarti Cr-nya totalnya plus 2. Ya kan? Berarti kalau dia jadi kation, dia gabung dengan anionnya misalnya Cl. Jadi jawabannya yang C. Nah, efek pengkhelat atau tadi ligan bidentat atau polidentat, berarti dia bisa, kalau bidentat berarti ada 2 atom donor. Polidentat lebih dari 2 atom donor ya. Jadi lebih stabil jika ligan chelat mengikat ion logam. Jadi semakin banyak yang membentuk koordinasi dengan atom logam, dia akan membentuk kompleks lebih stabil. Dilihat dari tetapan kesetimbangan kompleksnya. Semakin besar tetapan kesetimbangan kompleksnya dan semakin banyak atom donornya, etilen diamin kan 2 atom donor bahkan. Di sini ada 3 lagi yang memberikan kan ya. Karena etilen diamin lebih banyak, NH3 kan monodentat. Etilen diamin bidentat, punya 2 atom donor, sehingga dia bisa membentuk kompleks, tetapan kompleksnya lebih stabil, tetapan kompleksnya lebih besar ya. Ini 2 kali 9 lebih stabil daripada yang monodentat untuk yang bidentat tadi. Manakah yang dapat berperan sebagai ligan chelat? NH3 itu ligan monodentat, H2O monodentat, Cn- monodentat, N CH3CH2N cuma 1 atom donor yang monodentat juga. Ini ada 2 atom donor, berarti dia bidentat, berarti yang E sebagai chelat. Oke, sekarang penamaan kompleks. Penamaan kompleks untuk kation atau yang ion kompleks dengan muatan positif, itu kationnya ditulis pertama dan diikuti dengan anionnya. Kemudian kation ditulis pertama dan diikuti dengan anionnya ya, kalau dia membentuk garam. Kemudian penamaan ligan anion selalu diberikan akhiran O. Jadi kalau ada klorida atau Br-, Cn-, O2-, kamu pakai O, kloro, bromo, cyano, okso. Jadi ligan yang akhirannya ida itu berubah akhirannya menjadi O ya, catat dulu. Kemudian ligan yang berakhiran it atau at, dia menjadi ito atau ato. Berarti misalnya nitrit, nitrito, nitrat, nitrato, oksalat, oksalato, sulfat, sulfato, sulfit, sulfito. Kalau klorida, oksida jadi kloro, oksid, okso, sianida, siano, bromida, bromo, iodida, bromo, iano ya, iono, iodo. Ada iodo kan, klorida, kloro, bromida, bromo, iodida, iodo ya. Oke. Kemudian jenis ligan yang lain misalnya asetat, asetato, amin, NH3 amin kita sebutnya. Ini yang spesifik sendiri ya, yang tidak ada akhiran O-nya. NH3 kita sebut amin, air kita sebut aqua, bukan aquo ya. Yang lainnya N3, azido, bromo, cyano, kloro yang monodentat lainnya itu kita pakai akhiran O. Nah ini tadi imines, iodo, hidrokso, nitrito, nitro, oksalato, sulfido, sulfida, sulfido, tiosulfat, tiosulfato. Tapi kalau yang bidentat itu namanya sendiri, etilen diamin tetraasetat gitu ya. Jadi tidak pakai OO belakangnya. Yang banyak kalian salah itu nulis amin, amino, salah ya, tetap amin. Aqua bukan aquo, aqua.
dan yang binentak tetap namanya. Ligan netral kita sebutkan terus tetap namanya, tidak pakai akhiran O. Dan jika jumlah ligan sama lebih dari 1, jumlah ligan tersebut diberi awalan di tri. Ya. Jadi kalau misalnya ada H2O2 atau NH3-nya 6, berarti heksa amin. H2O-nya 2 tadi di aqua. Kalau kloro 2, ligan kloronya ada 2, di kloro. Kalau etilen aminnya ada 3 tadi, tri etilen di amin. Dalam rumus formula, rumusnya simbol logam ditulis terlebih dahulu baru diikuti dengan ligan. Di ligan A. Nah, ini yang paling khusus sekali, jangan salah. Ligan anionik ditulis pertama. Yang ligan yang bermuatan itu ditulis dulu pertama, baru ligan yang netral. Ligan, ya. Kemudian ligan ditulis terlebih dahulu sesuai urutan alfabet tanpa menyebutkan muatan lalu diikuti nama kompleks. Jadi kalau ligan yang bermuatan itu ditulis dulu baru ligan netral. Tapi ligannya jika sama-sama bermuatan atau sama-sama netral ditulis sesuai alfabet. Ya. Kemudian kalau dia ini khusus untuk ion kompleks yang bermuatan negatif. Ion kompleks yang bermuatan negatif, logamnya diberi At, aluminat, kromat, manganat, nikelat, kobaltat, zinkat, platinat, kobaltat, ferat, gitu ya. Maka dia harus diberikan At. Jadi kalau nanti ion kompleksnya bermuatan negatif, logamnya diberikan akhiran At. Dan Pak, saya mau bahasa Inggris terus ada bahasa Indonesia. Nggak boleh. Konsisten. Kalau kamu tulis bahasa Inggris semua. Kalau kamu ikut bahasa Indonesia semua. Ya. Contoh. Nama senyawa ion kompleks. Apa namanya? Ion, pasti, karena dia bermuatan di cyano argentat 1. Ini bahasa Inggris ya, jadi ionnya saya taruh di akhir. Kalau bahasa Indonesia harus di awal ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya ion di cyano argentat 1. Ini tetrahidrokso zinkat 2. Ion tetrahidrokso zinkat 2. Ini ion heksa amin kobaltat 3. Ya. Ion heksa amin kobal. Tidak pakai At ya. Karena yang pakai At itu yang kompleksnya bermuatan negatif untuk logamnya. Pakai At. Oke, yang bermuatan positif. Yang ini bukan ion, tapi senyawa logam, senyawa kompleks. Etilen diamin, mangannya ada berapa? 2. Kenapa mangannya 2 yo? Etilen diamin tidak bermuatan kan? Tapi ini Cl2, berarti ini kation ini positif 2, Cl-nya minus kan? Baru klorida. Kloridanya biasa, karena dia di luar, jadi penamaannya penamaan senyawa ion biasa. Jadi trietilen diamin mangan 2 klorida. Catat. Manakah senyawa yang benar? Ayo. Ligan yang bermuatan ditulis dulu. Sama-sama bermuatan ditulis sesuai alfabet. Berarti
diamin, bromo, siano, nikel 2. Jadi tadi kita lihat lagi penamaannya. Ligan anion ditulis pertama, ditulis dalam hal bukan namanya. Kan di sini dibilang dalam rumus formula, bukan namanya. Jadi ligan anion ditulis pertama, tapi namanya sesuai alfabet. Ya, saya garis bawahi bahwa penamaan sama penulisan itu berbeda. Kalau penulisan yang bermuatan negatif ditulis pertama kali, baru yang netral. Tapi yang sesuai alfabet, BR dulu kan baru siano. Tapi penamaannya itu semua sesuai alfabet, tidak melihat muatan. Oke, saya klarifikasi, saya konfirmasi lagi biar konsepnya tidak salah. Untuk yang penulisan rumus formula, BR minus duluan, yang bermuatan duluan, dan yang alfabet sesuai alfabet. Ya, kalau tata nama semuanya di sini yang paling duluan adalah A, amin, kemudian B, bromo, baru siano. Oke, jadi jawabannya adalah diamin, bromo, siano, nikel 2. Ini tetrasianokuprat, ion tetrasianokuprat. Berarti kalau ada kuprat berarti dari at, berarti dia bermuatan, ion bermuatan negatif, tetrasiano, dan Cu-nya plus 1. Triamin tiosiano platinum, ion, bukan platinat, berarti dia ion positif. PT SCN Na3 3. SCN ditulis duluan karena dia minus 1 muatannya. Diamin tetra aqua cooper 2, ion, berarti dia muatan positif kan, berarti Cu NH3 2 kali H2O4 plus 2. Potasium heksasianoferat 3. Loh, kok ada logam di awal? Berarti dia garam, bukan ion. Berarti K, kemudian heksasianoferat berarti FeCN 6 minus. Kenapa ferat? Berarti dia minus kan, ada atnya. Jadi dia ion kompleks, anion bermuatan negatif. Cn itu minus 6, minus 1 kali 6 minus 6. Harusnya ini totalnya minus 3 kan, berarti Fe nya plus 3, makanya ferat 3. Oke, terakhir, prediksikan rumus formula dari nama kompleks berikut. Triamin diklorosianokobalt. Kobalt pasti di awal. Kloro sama siano, mana yang duluan? Kloro, siano, triamin. Ya, A. Oke. Nama untuk kompleks logam ini, wah, bermuatan negatif, pasti ada ferat. Ya udah yang ion heksasianoferat 3. Oke. Pembahasan terakhir tentang bilangan koordinasi. Jadi jumlah ikatan yang dibentuk oleh ion logam dengan ligan membentuk ion kompleks yang membentuk ikatan kovalen koordinasi. Itu bergantung terhadap ukuran atom pusat, halangan sterik. Halangan sterik itu kenapa dia bisa membentuk koordinasi 642 tadi? Kalau dia punya ukuran, semakin besar ukurannya, halangan steriknya juga lebih besar kan. Semakin kecil semakin banyak koordinasinya. Halangan sterik ligan, kemudian interaksi elektrostatiknya. Interaksi elektrostatik, kamu bisa pernah dengar energi fisi kan, muatan kali muatan per jarak antar muatan.
jarak antar kation dengan anion. Nah, berarti ini jarak antar atom dengan ligannya. Ya. Umumnya bilangan koordinasi 4 dan 6. Tadi kan sudah ada di slide sebelumnya mana saja yang buat koordinasi 4 dan 6. Ya. Tapi biasanya yang kalian pelajari itu koordinasi 4 atau 6. Walaupun ada koordinasi 2 tapi tidak terlalu banyak dipelajari. Karena kalau koordinasi 6 dia akan membentuk geometri molekul oktahedra. Kalau dia koordinasi 4, catat, dia akan membentuk geometri molekul kompleksnya tetrahedral. Jadi kalau dia kompleksnya ligannya 2, koordinasi 2, dia membentuk linear. Kalau oktahedral dia koordinasi 6. Nah, yang kamu nanti gambarnya seperti ini kalau disuruh gambar ya. Tadi kan rumus formula sudah, tata nama sudah. Sekarang kalau gambar, kamu harus buat seperti ini. Jadi, misalnya ini atom pusat, ini ligannya. Ya. Ini kamu gambar biasa Cl. Yang di bawah. Jadi yang di bawah itu dekat, lebih tebal, kemudian ini kayak sinyal jauh gitu ya. Atau sebaliknya. Yang ini yang dekat, yang jauh, yang di bawah. Jadi garis putus-putus yang di bawah bisa, atau yang garis putus-putus jadi atas juga bisa. Ya, yang jelas kamu kalau gambar itu harus ada garis putus-putus dan garis tebal seperti ini. Jangan garis semua seperti ya ini. Jangan ya. Harus ada garis putus-putus dan garis yang tebal sama arahnya. Oke. Nah, untuk yang koordinasi 4 dia tetrahedral atau square planar. Square planar kan dia sebenarnya oktahedral tapi dia hilangkan kemarin itu ininya atas bawahnya. Jadi bisa tetrahedral atau segi 4 datar. Coba berapa bilangan koordinasi kobalt dalam ini? Muatannya positif. Etilen diamin tidak bermuatan, Cl bermuatan minus 1. Minus 2 kan ya? Kali 2 minus 2. Kenapa jadi positif 1? Berarti CO-nya plus 3. Plus 3 minus 2 jadi positif 1. Etilen diaminnya. Untuk muatannya, koordinasinya plus koordinasinya 6. Ya kan? Kenapa koordinasi 6? Ini 2. Etilen diamin 2 atom donor kan, dan dia ada 2, 4. 4 tambah 2, 6. Muatan CO-nya plus 3. Sorry tadi, muatan CO-nya plus 3, tapi bilangan koordinasinya 6. Oke, bedakan muatan atom logam, ion logam sama bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi yang tadi, koordinasi 4 atau 2 atau 6. Koordinasi 4 bisa square planar atau segi 4 datar, dan tetrahedral. Ya, kalau koordinasi 6 bisa apa tadi? Oktahedral. Kalau koordinasi 2 linear. Oke, isomer. Isomer itu dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus kimia yang sama tapi strukturnya berbeda. Contoh misalnya CrCl3 6H2O. Ini ternyata bisa menjadi Cl-nya bisa menjadi anionnya atau bisa sebagai ligannya, dan H2O-nya bisa sebagai hidrat. Jadi ternyata kalau kita mainkan H2O dan Cl, ini bisa menjadi suatu isomer. Dia memiliki warna yang berbeda dan sifat fisiknya juga berbeda. Ya. Ini kita sebut sebagai isomer struktur. Jadi strukturnya beda, rumus formulanya sama. H2O-nya 6, Cl-nya ada 3. Jadi isomer struktur di buku itu sering disebut sebagai isomer koordinasi.
yaitu di mana hasil dari pertukaran ligan anion di ligan koordinasi pertama dengan anion ligan di luar koordinasi pertama. Jadi misalnya ini sama NH3-nya sama, Br sama SO4-nya. SO4-nya jadi anion jadinya. Nah, sekarang Br-nya jadi anion. Br-nya yang awal jadi ligan, SO4-nya jadi ligan. Jadi cara bisa mengetahui mana kompleks ini atau ini, ya diendapkan saja SO4 ditambah Ba jadi BSO4, ya, Br ditambah Ag jadi GBr. Dia akan mengendap di anionnya, sehingga kita bisa tahu, oh dia ion kompleks ini, oh dia ion kompleks ini, ya. Nah ini terakhir lagi, isomer geometri. Isomer geometri itu cis dan trans. Bisa bentuknya dari segi 4 planar. Pasti nggak mungkin tetrahedral untuk koordinasi 4. Jadi segi 4 planar. Jadi kalau dia koordinasi 4, misalnya dia seperti ini, NH3-nya berseberangan, Cl-nya berseberangan, NH3 berseberangan, Cl-nya berseberangan. Dia trans. Kalau cis, jadi isomer geometri itu hanya 2 pilihan, cis atau trans. Itu aja. Ini nggak usah pilih yang lain. Dan kamu gambar sesuai dia cis atau trans. Cis berarti berseberangan, ligannya trans berarti berseberangan, ligannya cis berarti sejajar gini. Cl NH3 NH3. Oke. Kalau koordinasi 6 seperti ini. Cisnya OH2-nya sama, tapi cisnya ada 2 ligan yang sama, tapi beda. Ini Cl H2OH2O. Ya. Sedangkan yang ini H2O sama OH2 seberangan, H2O dengan H2O sama OH2 sama, tetapi Cl-nya di sini berseberangan. Ini trans. Jadi kalau cis ini sama, kalau trans, ini yang kamu lihat Cl-nya. Saya mau Cl-nya sama berseberangan, sama, ini berseberangan. Itu trans. Atau kamu bisa taruh ini Cl di sini, ini Cl di sini, OH2 di sini, OH2 di sini, H2O di sini. Bisa. Atau kalau dia mengikat ligan bidentat, ya lebih gampang lagi. Cis itu seperti ini, cis itu jadi sejajar, trans itu berseberangan, Cl-nya berseberangan. Jadi kamu lihatnya yang monodentatnya berseberangan. Oke. Manakah yang memiliki kompleks koordinasi isomer cis trans? H2O nggak mungkin, Cl nggak mungkin. Pokoknya dia harus punya ya minimal 2 ligan yang berbeda. Etilen diamin nggak mungkin, berarti antara C dan D. Tapi kalau kamu lihat ini NH3-nya banyak sekali. Ini kemungkinan besar adalah yang D. Karena dia punya jumlah NH3-nya ada 4, Cl-nya 2. Jadi Cl-nya bisa berseberangan atau sejajar. Ya. Oke, itu saja dulu. Terima kasih.